Gadis Permata Devi di Media 7 TV. Dalam rangka seminar dan pemaparan tentang stunting yang mengambil tema Cegah Stunting Demi Mewujudkan Generasi Cerdas pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Sedangkan Profesor Dr. Zulkifli Husain selaku akademisi di acara seminar ini mengatakan kepada wartawan Media 7 TV bahwa stunting ini di seluruh Indonesia sudah mencapai 21%. Simak beritanya. Profesor Dr. Zulkifli Husain selaku akademisi di acara seminar dalam rangka membahas mengenai stunting di Indonesia kini sudah menembus 21%. Sedangkan mengenai masalah stunting ini sebetulnya udah lama, cuma orang-orang tidak memperhatikan. Baik, kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Profesor Dr. Zulkifli Husain. Halo Bapak. Selamat siang. Ya, siang Bapak. Bagaimana nih Pak? Kabarnya baik ya Pak? Alhamdulillah baik-baik aja. Oke nih Bapak. Bagaimana nih Pak tentang stunting ini Pak? Ya. Yang meresahkan. Ya, karena kebetulan hari ini kita memang melakukan diskusi dan seminar dan pemaparan tentang stunting. Betul. Karena kita anggap stunting ini memang sangat kritis. Ini juga berkali-kali kita lihat dari pidato Presiden Jokowi, Wapres dan Ketua Bappenas bahwa ini urgen masalah stunting di Indonesia. Karena masih 21% dan itu jumlah cukup besar. Untuk seluruh Indonesia? Iya. 21% daripada populasi anak-anak. Terus antisipasinya bagaimana? Antisipasinya kalau kita harapkan kan turun. Pemerintah menurunkan ke 14%, tapi tidak bisa. Biar baru hanya bisa diturunkan 3%. Jadi masih jauh. Berarti masih 18%. Kalau saya bilang 14% itu masih banyak. Karena mengapa kita berlomba-lomba dengan waktu? Tidak ada waktu berlama-lama karena anak-anak itu terlanjur lewat masa perbaikan gizinya. Kalau saya mau tanya Pak, katanya kan stunting ini kan baru sekarang ini ya viral ya Pak. Kenapa? Baru viral sudah lama sistemnya, cuma orang tidak memperhatikan. Nah, baru terangkat ini. Karena itu kan salah satu indikasi daripada kemiskinan. Selama ini kan kita kemiskinan umum, ya, sehingga bantuan bansos dan lain, tapi tidak pernah diperhatikan anak miskin. Anak miskin itu yang paling menderita dari orang miskin, anak-anak. Karena mengapa? Bapaknya masih bisa asap rokok, anak itu makan kan apa yang ada di rumah. Tidak diperhatikan gizi, mungkin makan nasi saya kalau ada. Ya, jadi memang yang paling teraniaya ini sebenarnya anak-anak. Iya. Korbannya anak ya. Korbannya yang paling apa? Karena dia tidak ada daya. Kita kan masih cari sana sini. Kalau dia kan hanya menunggu. Iya Pak. Untuk stunting ini Pak, ada nggak sih Pak imunisasi atau vaksin sehingga agak menurunkan loh? Ya itu kali itu untuk imunisasi. Tapi kalau ini kalau banyak pada gizi. Oke. Ya, kalau suntik pun ya vitamin, gizi. Kalau yang vaksin itu kan untuk anti penyakit ya. Tapi juga anak yang stunting ini rawan penyakit. Betul. Mudah Itu diserang bagaimana Pak penyakit. kalau seandainya sudah parah banget tuh gejalanya akan seperti apa Pak? Ya bukan parahnya itu, yang parahnya ini kan daya pikirnya yang jadi lemah. Oh jadi lemah. Jadi dia jadi anak yang gimana ya, dalam berpikir itu lemah dan nanti waktu sekolah dia akan tertinggal di teman-temannya karena kelemahan dalam berpikir. Daya pikirnya lemah Itu lebih mengerikan daripada lemah fisik. Lemah fisik kan masih ada jalan, tapi kalau lemah pikiran gitu ya, Pak. Jadi bodoh agak gitu ya. begitulah, lamban. Bukan idiot, bukan idiot. Tapi, Kalau dia mungkin cacat ya, sama jalan berpikir di bawah rata-rata di sekolah dia ketinggalan, mudah diserang penyakit karena gizi kurang. Jadi ini yang harus berkejaran dengan waktu. Karena kalau dia tidak bisa ditolong itu kerusakannya permanen. Bapak sebagai akademis, himbauan apa sih Pak untuk masyarakat Himbauan itu kita harus menggerakkan secara masif dengan anggaran yang cukup besar. Begitu banyak anggaran Indonesia, berikanlah perhatian lebih besar kepada anak-anak miskin, kemudian juga cegah
penyelewengan dana-dana yang dialokasikan untuk anak-anak miskin sehingga benar-benar efektif. Betul. Karena ini juga sudah indikasi presiden, ya 80% itu digunakan salah, hanya 20% yang kembali ke anak-anak. Dibalik 80% ke anak-anak, 20% itu support. Nah ini kan indikasi presiden ya. Jadi nggak ada salahnya kita wanti-wanti, karena orang kita ini kan biaya COVID saja disikat, apalagi ini biaya telur, biaya ayam dan sebagainya, kan orang kita kadang-kadang ya maaf cakap sudah terlalu kelewatan. Oke deh, terima kasih Oke. Bapak. Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Perempuan Pembangunan atau P3, Suwarni mengatakan kepada Media 7 TV bahwa untuk stunting ini yang paling banyak di wilayah Kelurahan Menteng Dalam. Partai, tapi P3 itu Perkumpulan Perempuan Pembangunan. Perkumpulan Perempuan Pembangunan. Ibu di sini sebagai Ketua Umum. Ketua Umum. Iya. Ibu mengambil stunting ini Iya. sebagai dasar ibu untuk kampanye. Iya. Kenapa sih Bu? Rencananya kita kan udah sosialisasi perwilayah dapil saya dengan tim, waktu itu saya udah turun ke masyarakat untuk pendataan yang terkena stunting ya kayak gitu ya, cukup lumayan juga Mbak kayak gitu. Nah kita terjun kayak gitu, kita juga bagi-bagi susu kepada yang kena stunting kayak gitu. Nah ini lagi mau didata lagi dengan tim saya wilayah mana yang terkena stunting kayak gitu. Rencananya dari program Puskesmas rencananya mengadakan stunting juga nanti insya Allah bulan Juli atau bulan Agustus saya dipanggil. Untuk wilayah mana sih Bu yang banyak yang terdampak stunting ini? Menteng Dalam. Itu berapa persen itu? Ya sekitar berapa ya, kemarin saya sekitar ada 10 sampai 15 lah yang terkena stunting, 15 anak yang terkena. Pas itu daerah Bukit Duri itu kemarin didata udah sekitar ya hampir 10 juga. Pas itu daerah Menteng Dalam kemarin ada ya sekitar 10 sama. Ada berapa tim Bu untuk menggerakkan program ibu ini? Tim ini dari masing-masing wilayah, ada tim daerah Menteng Dalam, Tebet, Pancoran, Mampang, Lenteng Agung, Jagakarsa, ya lumayan udah. Bantuan apa Bu yang ibu berikan kepada Susu, telur, selain itu roti-roti lah gitu, makanan juga ya saya beri. Terus himbauan apa sih Bu agar tidak makin meningkat gitu stunting di Indonesia ini? Ya kita programkan ya pendataan lah kayak gitu. Emang yang harus ditegakkan stunting itu harus didata mana-mana yang terkena, jangan seperti ibu hamil kayak gitu kan, itu harus didata juga. Kita kan nggak mau anak yang di dalam itu nanti kan kena stunting juga ya. Setelah observasi Ibu yang mengamati beberapa wilayah, kira-kira ada nggak sih Bu imunisasi atau mungkin vaksin untuk mengurangi stunting? Rencana mau akan diadakan pembentukan model kayak posyandu, kayak puskesmas, di puskesmas juga akan ada ya kayak gitu. Pada khususnya saya juga mau gerakan di semacam model kayak lansia kayak gitu. Ya mungkin lansia adalah beberapa yang sudah saya survei di daerah Kasablanka ya, binaan saya juga ya Pensos, khusus orang-orang panti jompo kayak gitu kan, saya suka survei kayak ya dia ada yang terkena stunting. Nah itu yang kita harus bina lah kayak gitu. Sementara itu, Insinyur Sintawati, bakal caleg DPR DKI 2 Jakarta Selatan, Jakarta Pusat tahun 2024 mengatakan kepada Media 7 TV bahwa stunting ini harus ditangani secepatnya karena tubuh pola pikirannya dan kemampuan berpikir bisa menurun. Saya akan berbincang-bincang dengan Ibu. Saya Insinyur Haji Sintawati. Saat ini alhamdulillah sedang berjuang sebagai Bacaleg DPR DKI 2 Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan juga luar negeri untuk tahun 2024. Oke, Ibu, sekarang kan seminar cegah stunting. Menurut Ibu, stunting itu apa sih Bu?
stunting itu sesuatu yang sebetulnya harus betul-betul ditangani secepatnya, karena itu membuat generasi berikutnya di Indonesia khususnya tubuhnya, pola pikirnya, mungkin juga kemampuan berpikirnya jadi menurun. Kira-kira seperti itu. Itu cara mengatasinya apa sih Bu? Saat ini yang kami lihat, kebetulan saya penggiat sosial puluhan tahun ya, sudah biasa bergerak di masyarakat umum, khususnya perkampungan padat atau yang memang memiliki ekonomi yang sangat kekurangan. Kami lihat stunting itu sebetulnya lebih karena pendidikan untuk calon pengantin. Calon pengantin dulu kurang. Jadi orang-orang di negara kita ini banyak yang menikah tanpa diberi bekal cara memberi makan yang lebih baik untuk keturunan berikutnya, untuk anak. Jadi mungkin mereka masih terpaku dengan apa yang enak dan dinikmati anak, tapi tidak berpikir gizi yang baik itu belum tentu yang enak. Kadang-kadang orang kan lupa tempe murah, tapi ternyata sangat bermanfaat. Misalnya lagi belut, ikan lele murah tapi ternyata bermanfaat. Jadi belum tentu yang mahal itu atau yang enak itu bermanfaat untuk pertumbuhan tubuh. Tapi ternyata dengan bahan-bahan yang sangat murah kita bisa mencari akal untuk membuat generasi berikut kita ini lebih baik lagi. Contohnya daun kelor, murah meriah, gampang ditanam, gampang tumbuh dan murah sekali ya. Bisa dibuat sup, sayur bening, itu bisa memberi asupan yang sangat baik dan terbukti di luar negeri sekarang lagi mahal dan lagi dicari karena katanya lebih membuat otak itu nggak cepat pikun, anak kecil juga cepat pinter. Padahal kita tahu dulu kan dipakai hanya untuk tanaman yang seakan-akan nggak dipedulikan, hanya di daerah tertentu di Indonesia yang biasa makan daun kelor ya. Iya betul. Tapi kenapa Bu ya? Sekarang ini lagi viral-viralnya stunting gitu. Kenapa nggak dari dulu-dulu gitu? Itu kenapa sih? Karena mungkin sekarang gini ya Mbak, di masa yang sudah maju seperti ini, ternyata Jakarta belum bebas loh dari stunting. Itu kan sangat memprihatinkan ya. Ternyata kok di Jakarta yang notabene dekat dengan dunia pendidikan, pengetahuan, bahkan kami yakin untuk mendapatkan makanan bergizi dengan biaya yang tidak mahal sangat memungkinkan. Ternyata memang pengetahuannya yang kurang. Pengetahuan yang khususnya dimiliki oleh orang tua dari anak yang harusnya dimaksimalkan di usia pertumbuhan khususnya. Oh, itu angka stunting itu di Indonesia itu makin meningkat atau bagaimana Ibu? Kalau untuk Kalau saya sendiri melihat ya, anehnya itu kayak konstan ya. Nanti yang stunting di daerah tertentu sudah kita coba perbaiki, nanti ada lagi calon pengantin baru yang memiliki anak, ada lagi gantinya, ada lagi stunting-stunting berikutnya, yang ini sembuh, yang ini ada lagi. Artinya kita berpikir kita ini seharusnya bekerja sama dengan khususnya penyelenggara pernikahan dari pemerintahan, mungkin bekerja sama dengan KUA atau dengan badan-badan lainnya bisa memberi edukasi kepada calon pengantin khususnya, karena ini terjadi pada keluarga muda. Stunting itu lebih banyak kan memang anak kecil, dan keluarga muda itu tidak memiliki pengetahuan untuk memberi gizi yang baik kepada anaknya karena mereka berpikirnya apa yang mereka suka atau yang anak suka. Kalau untuk nih yang tadi Ibu bilang ya, pasangan muda khususnya kalau mau menikah ya kan, ke KUA itu emang harus tes kesehatan itu untuk menanggulangi stunting ini. Sebetulnya lebih tepatnya pengarahan cara memberikan gizi yang baik dengan biaya murah kepada keturunan kita, karena ini adalah penerus bangsa, generasi berikutnya yang kita inginkan jangan sampai kualitasnya justru menurun. Untuk para peserta diskusi yang masih berada di luar, diharapkan
untuk para muda khususnya seluruh Indonesia untuk menanggapi semua ini stunting ini yang makin meningkat ini, himbauannya apa Bu? Kita semua, baik yang orang tua maupun yang belum menjadi orang tua, harus peduli dengan apa yang kita makan. Siapapun harus peduli. Yang kakak peduli dengan apa yang dimakan oleh adiknya, orang tua peduli kepada apa yang dimakan anaknya. Begitu sebaiknya, dan antar teman pun peduli. Karena apa? Kita saling menularkan gaya hidup sehat, bahwa ternyata makan yang sehat itu tidak harus mahal, dan ternyata banyak sekali bahan-bahan yang kalau kita gali itu murah tapi bergizi. Contoh, keladi atau tales itu kan murah. Kita makan kan tidak perlu harus beras terus. Zaman dulu kita itu semuanya makannya singkong, ubi. Kenapa kita nggak kembali? Mungkin makan berasnya sekali sehari, yang lainnya diganjelnya yang lebih murah. Singkong rebus, ubi rebus, pisang rebus, jangan pisang goreng. Sehingga gizinya masih mencukupi. Sayurnya misalnya sayur kelor. Terus kalau nggak punya uang untuk beli yang protein yang mahal, tempe, bikin sendiri tempe bisa, karena sebetulnya tempe itu kita bisa bikin sendiri, Cuma kita males. ya kira-kira itu. Oke, terima kasih Ibu atas Sama-sama. Oke. Sedangkan Ketua Tim Relawan Bakal Caleg P3, Ibu Suwarni, Ustadz Sahari Abu Qori mengatakan kepada Media 7 TV bahwa banyak ditemukan masalah stunting di wilayah Tebet, Jakarta Selatan. Dan untuk masalah stunting ini bisa diatasi, harapan kami semua. Baik, kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Syari. Syari ya? Oke. Gimana Pak Syari ya? Bapak sebagai apa Pak? Saya Ketua Tim Relawannya Ibu Suwarni. Gimana nih Pak sebagai tim relawan? Mengangkat isu stunting, terutama yang ada di Kecamatan Tebet ya, memang masih banyak ditemukan beberapa anak yang memang masih, kalau dikatakan dalam tanda kutip ya, kekurangan gizi, tapi alhamdulillahnya itu tidak terlalu banyak lah. Dan ini menjadi PR buat kita semuanya sebenarnya, agar permasalahan ini juga bisa tuntas, karena acara ini ataupun isu yang diangkat ini dalam skala nasional pun sedang diperbincangkan, dan tentunya melalui acara ini pula mudah-mudahan ini bisa menjadi momentum agar kehidupan masyarakat itu bisa menjadi lebih baik lagi, terutama dalam hal kebutuhan makanan pokok dan yang lain-lainnya. Itu harapan kami semua sih. Untuk bantuannya kata Ibu ada nih Pak. Itu dari mana Pak? Ya, untuk bantuan itu mungkin selama ini dan dalam beberapa belakangan ini mungkin ini masih ditangani oleh Ibu Suwarni langsung ya. Itu pun mungkin belum terlalu banyak, tapi mudah-mudahan dengan adanya acara seperti ini ada beberapa pihak terkait bisa memberikan berupa bantuan atau apapun itu bentuknya, itu mungkin bisa sangat berguna kembali untuk masyarakat kembali gitu. Untuk stunting Pak, udah ada apa namanya ya, mengatasinya nggak? Maksudnya obat-obatan atau vaksin gitu untuk anak? Kalau itu kan sebenarnya sudah ada di dalam lingkup kepemerintahan ya. Seperti yang terendah itu kan ada dalam penanganan di tingkat kelurahan masing-masing, itu sudah ada. Bahkan sudah ada beberapa dari donatur yang menjadi orang tua asuh atau orang tua angkat dari si anak yang memang masuk dalam kategori stunting tersebut gitu. Bagaimana Pak himbauan Bapak setelah Bapak sudah menelusuri ya sampai masuk ke dalamnya, mendata, bagaimana apa pencapaian Bapak akan Bapak rubah? Banyak masyarakat kita yang mungkin kurang mengerti tentang stunting ini. Itu jadi PR kita bersama juga sih, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya peningkatan gizi untuk anak, terutama mungkin kepada yang memiliki niat untuk menikah
karena itu harus juga diterapkan sebelum mereka melakukan pernikahan mungkin. Oh begitu ya, berarti KUA ini ya? Iya, bisa berperan aktif. Bekerja sama Iya, ya? betul. Oke deh. Apa sih Pak tes kesehatannya kalau misalkan untuk orang-orang yang mungkin akan menikah nanti ya Pak? Bagaimana Pak? Itu mungkin akan bisa bekerja sama dengan pihak terkait ya. Dalam hal ini mungkin dari puskesmas ya, dinas-dinas kesehatan yang bisa nanti akan berkolaborasi dengan ya pihak-pihak yang memang sangat peduli dengan stunting ini gitu sih. Demikian Cesi, Trimedia 7 TV melaporkan dari Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, serta like Media 7 TV. Terima kasih.